Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafifah dari Prodi PGMI Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Syah Jember. Saya di sini akan menerangkan kembali tentang pengertian dari asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara sederhananya adalah sebab atau alasan yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya memudahkan pemahaman makna ayat yang menempatkan Al-Quran dalam konteks sejarah dan praktek hukum Islam, serta memastikan interpretasi yang tepat. Pentingnya memahami asbabun nuzul karena konteks historis wahyu membantu memahami maksud hukum syariat, mencegah tafsir yang keliru, dan membuat ajaran Al-Quran lebih relevan dan dengan situasi hidup serta memperjelas ayat. Fungsi mempelajari asbabun nuzul untuk menambah kekayaan ilmu tentang sejarah Islam dan meningkatkan penghargaan terhadap kompleksitas kitab suci. Macam-macam asbabun nuzul berdasarkan bentuk sebab. Asbabun juga bisa dikategorikan berdasarkan bentuk sebab seperti peristiwa. Sebab turunnya ayat berupa kejadian nyata, bisa berupa pertengkaran, kesalahan serius, atau hasrat tertentu. Contohnya ada dalam ayat surah An-Nisa ayat ke-43 yang turun karena seorang sahabat mengimami sholat dalam keadaan mabuk. Macam-macam asbabun nuzul berdasarkan bentuk sebab. Sebabnya seperti juga pertanyaan atau permintaan. Turunnya ayat sebagai jawaban atas pertanyaan atau permintaan, seperti permintaan Umar bin Khattab mengenai makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Yang ketiga, ada tanpa sebab tertentu atau yang disebut ibtidaiyah. Ada juga ayat yang turun tanpa sebab khusus, murni sebagai petunjuk bagi umat manusia. Contoh asbabun nuzul yang penting untuk diketahui. Surah An-Nisa ayat 43. Ayat ini turun karena seorang sahabat mengimami sholat dalam keadaan mabuk dan salah membaca surah Al-Kafirun. Ayat ini memberikan perintah agar orang beriman tidak sholat dalam keadaan mabuk agar memahami apa yang diucapkan. Adapun kaidah penting dalam memahami asbabun nuzul dapat dirangkum. Yang pertama, dalam kaidah keumuman lafal mengalahkan kekhususan sebab. Yang kedua, kaidah kekhususan sebab mengalahkan keumuman lafaz. Ada juga pendapat yang berpendirian bahwa sebab khususnya turun ayat dapat membatasi atau mengkhususkan makna ayat lafal umum sehingga hukum atau pesan hanya berlaku untuk konteks tersebut. Yang ketiga, memahami timbal balik wahyu dan realitas. Keempat, perlu kombinasi dengan kaidah tafsir lain. Dan yang kelima, pentingnya ketelitian dan validasi sumber karena berbagai riwayat asbabun nuzul bisa berbeda. Penting memastikan riwayat yang dipakai sahih dan sesuai konsensus ulama agar tidak terjadi salah tafsir atau penyalahgunaan dalam menetapkan hukum. Sumber asbabun nuzul berasal dari beberapa referensi utama yang dipakai untuk mengetahui konteks dan sebab turunnya ayat Al-Quran. Antara lain hadis Nabi Muhammad, dan yang kedua keterangan sahabat Nabi dan tabi'in. Yang ketiga, kitab-kitab asbabun nuzul klasik dan modern seperti karya-karya khusus asbabun nuzul, karya Al-Wahidi yang mengumpulkan riwayat-riwayat asbabun nuzul dari berbagai sumber hadis dan tafsir klasik. Yang keempat, tafsir Al-Quran. Kelima, sejarah dan kondisi sosial zaman Nabi. Beberapa contoh karya tentang asbabun nuzul
yang populer menjadikan rujukan utama di kalangan ulama dan peneliti tafsir antara lain Kitab Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi yang adalah kitab klasik paling terkenal yang khusus membahas sebab-sebab turunnya Al-Quran secara rinci. Ada kitab Al-Istiab fi Ma'rifati Al-Asbab. Karya ini menyajikan kumpulan riwayat sebab turunnya ayat yang menjelaskan status kevalidan riwayat tersebut. Yang ketiga, kitab Wajah Baru Asbabun Nuzul karya kontemporer. Buku ini menuturkan kisah nyata dan kontekstual di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan yang lebih naratif dan didukung oleh historis serta riwayat terpercaya. Dari saya, penjelasan dari Asbabun Nuzul tersebut, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan baca saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.